Daya manusia di Kementerian PUPR itu dalam posisi yang sangat penting dan sangat strategis. Kementerian PUPR kinerjanya akan bagus, baik dilihat dari output maupun outcome, itu bila sumber daya manusianya unggul, bila sumber daya manusianya tinggi. Kalau SDM-nya tidak unggul, tidak mungkin kinerjanya bagus. Kalau kita lihat selama ini, kinerja Kementerian PUPR secara umum itu bagus, secara umum. Tetapi kalau kita cek secara mendalam, banyak sekali persoalan di sana. Baik di perencanaan, baik di tender, maupun di pelaksanaan, maupun di tingkat pengawasan oleh Inspektorat Jenderal sendiri. Kalau kita di Komisi 5 tentu tahu, tapi bagi orang awam, masyarakat secara umum itu menilainya bagus. Saya tidak bisa menilai sejauh mana sumber daya manusia Kementerian PUPR ini bagus. Ada dua ukuran yang harus ditangani oleh Kepala BPSDM. Yang pertama adalah kuantitas, yang kedua adalah kualitas. Kalau BPSDM tidak memaparkan berapa jumlah masing-masing personil di tiap-tiap unit, itu kami tidak akan bisa tahu. Dan berapa sesungguhnya personil yang dibutuhkan secara ideal untuk melakukan kerja dan kinerja Kementerian PUPR. Misalnya di bidang perencanaan di masing-masing direktorat, itu sekarang adanya berapa, kemudian idealnya harus berapa. Di bidang pelaksanaan, kemudian di bidang pengawasan, kemudian di sekretariatan, itu idealnya berapa, sekarang ada, dan kalau memang itu kurang berapa, kalau jumlahnya lebihnya berapa. Secara proporsional harus bagaimana. Jadi dari awal sampai sekarang, tidak pernah ada penjelasan tentang kuantitas. Kemudian bagaimana dari sisi kualitas di masing-masing unit itu? Ya, itu perlu ada penjelasan juga. Kualitas yang mendukung kerja dan kinerja Kementerian PUPR itu, kualitas yang diharapkan seperti apa? Ini kan perlu ada satu pemetaan, ya, bahwa kualitas di perencanaan adalah demikian kriterianya. Di bidang pelaksanaan Satker sampai PPK demikian kriterianya. Punya latar belakang harus bagaimana, pendidikan formal, pengalaman harus bagaimana, semua kriteria itu harus ada. Jadi saya hanya ingin fokus bagaimana BPSDM itu bisa menampilkan dari sisi kuantitas dan sisi kualitas. Dari sini saya akan lihat bahwa sumber daya manusia di Kementerian PUPR itu sudah memadai. Ini tidak hanya dalam ruang lingkup lembaga atau kementerian di Kementerian PUPR. Dalam konteks bangsa dan negara, negara tidak akan maju kalau sumber daya manusia masyarakatnya tidak unggul. Kalau sumber daya manusia masyarakatnya tidak punya nilai saing dengan negara-negara yang lain. Ya contohnya, kita sekarang ini sumber daya alam melimpah, tetapi kita masih dalam taraf prasejahtera atau sejahtera, bahkan menjadi tenaga kasar di negara lain. Itu merupakan proses pembelajaran, meskipun sekarang Presiden kita Pak Jokowi sudah banyak melakukan upaya untuk peningkatan sumber daya manusia. Saya ingin mendapatkan penjelasan dari BPSDM. Kemudian yang kedua, kepada Bina Konstruksi. Bina Konstruksi ini